Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Sustiana, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 8, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di sini kita akan membahas beberapa poin penting, di antaranya definisi, sejarah, konsensus dasar, identitas NKRI, Sankri, nilai-nilai dasar bela negara, dan implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama kita bahas dulu seputar wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan, menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhamnas Republik Indonesia, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan, kita beralih ke sejarah. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada 6 titik penting. Yang pertama, berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda sekolah kedokteran berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Titik penting ketiga yaitu berdirinya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Yapa, Jong Sumatra Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Mittenbon, Studeren Minahasar, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dan titik penting selanjutnya dalam sejarah pergerakan Indonesia yaitu dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan puncak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan, diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosophic groundsley, suatu fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila,
menggantikan beragam keinginan subjektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temunya pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kita berlanjut pada konsensus dasar yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun Sokoguru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Konsensus dasar yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit di kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Kakawin Sutasoma Purudasanta diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila. Konsensus dasar yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi: yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, yang keempat lagu kebangsaan Indonesia. Kita akan bahas satu persatu dari mulai bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih.
Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Sankri. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat Sankri adalah wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Demikian pokok-pokok penting dari wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Yang pertama, definisi. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; yang kelima, kemampuan awal bela negara; yang terakhir,
implementasi sebagai ASN dalam mewujudkan aksi bela negara. Yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melanjutkan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan semakin menumbuhkan nilai kecintaan kita terhadap tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.